Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, sehat dan sukses selalu sobat ya. Jadi sekarang kita lagi buka New Vario sobat ya, tapi bukan yang 160, ini yang 150 ya. Jadi permasalahan motor ini tadi di bagian kilas sobat ya, karena dia udah yang 150, jadi dia udah menggunakan kontak kilas. Jadi tadinya kebetulan ini dianterin sama pengguna motor itu udah pada dibuka sobat ya, udah pada dibuka. Jadi permasalahannya kilas nggak mau diputer ya. Nah jadi setelah kita cek ya, kontak udah saya buka, kita udah pernah sobat ya buatin video di bagian kontak juga. Di kilas punya Aerox ya, dia sama ya sistem kerjanya, mau punya Vario atau Aerox ya, dia tetap ada seperti gulungan sepul sobat ya dalam sini. Jadi cara kerjanya kayak solenoidnya VVA kalau buat Aerox. Jadi dia ada pengunci sobat ya. Jadi saat gulungan sepul itu arus masuk ya, arus masuk ke soket ini, dia otomatis ngebuka dan ini bisa diputar sobat ya. Nanti kita buka kontaknya, kita lihat cara kerjanya sobat ya. Nah jadi setelah diteliti ya, udah kita bongkar, di sini nggak ada masalah sobat ya, di kontak nggak ada masalah. Kebetulan si pengguna motor juga nggak cerita kalau di bagian kontak, di bagian baterai remote sobat ya, dia nggak cerita kalau ini belum diganti sobat ya. Jadi setelah saya periksa di bagian kontak aman, di jalur soket ini aman ya, kedua soket ini aman semua, saya langsung cek baterai ya. Kebetulan ini masih saya pasangin baterai yang berukuran lebih kecil sobat ya. Untuk sementara kalau nggak salah ini baterai Scoopy ya, baterai punya Scoopy yang saya pasangin, dia ukurannya lebih kecil dan jadi sobat ya. Tuh, udah jadi ya, nggak ada masalah di bagian kontak. Nah jadi udah ketemu ya penyakitnya itu di baterai. Maksudnya kalau emang sobat semua ngalamin ada motor Vario atau motor-motor yang lain yang udah menggunakan kilas, jadi kita yang pertama harus kita cek itu di bagian baterai sobat ya. Baru kalau emang baterai udah aman, baru boleh kita cek di bagian yang lain sobat ya. Nah sekarang untuk mengeceknya ya, cara ngeceknya, cara yang pertama sobat ya, kita ngecek jalur pengapian yang masuk ke sistem kilasnya ya. Itu yang di soket yang belakang ini kita pasang ya, yang ke kontak ini soket kontak ya, yang ini yang soket ke sistem kilasnya ya. Kita buka yang ini, kita pasangin box lamp ya buat ngeceknya. Ini box lampnya sobat ya. Lalu kita deketin remote-nya seperti biasa ya, kita deketin, kita cek nyala sobat ya. Berarti arus yang masuk ke sistem kilasnya atau masuk ke kontak itu berfungsi sobat ya. Kita cabut, matikan. Lalu untuk cara yang kedua ya, kalau kita mau ngecek kontak ya, kita cabut kontak, kita langsung tes menggunakan aki sobat ya di bagian kedua soket ini. Nggak usah kita buka ya, kita jumperin aja dua kabel ke min plus akinya ya.
Oke, nah ini ada 2 kabel sobat ya. Langsung kita jumperin ke jalur masuk arus kilasnya sobat ya. Kita pasangin. Dia nanti terdengar ya di bagian kontak, pengunci kontak itu ngebuka sobat ya saat kita kasih arus. Tuh, dengeran sobat ya, dengerin. Kedengeran sobat ya. Nah berarti kontak di bagian kilas kontak itu nggak ada masalah sobat ya. Nah jadi seperti itu sobat ya untuk ngecek di bagian jalur kontak kilas baik Honda ataupun Yamaha sobat ya. Dia sama, sistem kerjanya sama sobat ya. Nah sekarang kita liatin model baterai remote nya sobat ya. Kalau yang untuk bawaan ini tipenya sobat ya, CR2032 ya. Jadi ini baterai bawaannya yang saya pasangin ya untuk yang sekarang. Dia punya Scoopy ya, lebih kecil tuh blak, tapi ini buat ngetes aja. Ini untuk yang Scoopy CR1632 ya. Kalau untuk yang Scoopy itu CR1632 sobat ya. Nah jadi kalau dia baterainya habis sobat ya, baterai remote habis, dia yang ngirim ke sinyal kontak ya itu kurang sobat ya. Jadi kalau baterai habis emang dari soket yang masuk ke kilas itu nggak nyala sobat ya kalau baterainya habis. Tapi kalau baterainya bagus ya atau baterai baru, dia langsung nyala sobat ya. Jadi otomatis ECU masukin arus ke kilasnya sobat ya. Nah lalu satu lagi sobat ya, kalau memang sobat semua macet di jalan ya gara-gara di bagian baterai itu habis ya, baterai remote itu habis, dan untuk mencari baterainya susah ya, kita jauh dari toko-toko baterai ya. Jadi untuk mengatasinya ya itu kita jemur sobat ya. Jadi kita jemur selama beberapa menit, lalu setelah itu kita pasang. Dan kalau memang baterainya masih bagus ya, belum terlalu parah atau udah soak, itu biasanya masih bisa kita pakai sobat ya. Ini pemasangannya udah hampir selesai sobat ya, tinggal segitiga depan lagi. Ini nggak dibawa sama pengguna motor ya. Jadi tanda-tanda baterai remote kalau udah mau habis ya, biasanya untuk Honda Vario itu indikator kilas atau indikator kontak itu nyala kedip-kedip sobat ya. Biasanya sebelum baterai itu benar-benar habis. Jadi emang udah dikasih tanda sobat ya. Nah, jadi pas saat kedip-kedip sebelum kita macet di jalan atau saat kita mau hidupin nggak mau hidup lagi, itu baiknya langsung kita ganti ya untuk baterai remote nya. Lalu seperti yang saya bilang tadi, kalau emang kita macet ya di jalan gara-gara baterai remote habis, itu untuk penanganan pertama ya, kalau emang jauh dari toko-toko baterai atau toko-toko remote ya, biasanya yang jual-jual baterai remote, itu kita jemur beberapa menit ya. Setelah itu langsung kita pasangin lagi sobat ya. Ini enggak ada yang menggunakan obeng, ini tinggal didongkel aja ya. Untuk remote nya cukup mudah untuk melakukan penggantiannya sobat ya. Oke, jadi cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, sehat dan sukses selalu sobat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.